Selama beberapa dekade, Iran kerap digambarkan sebagai negara yang berbahaya, tertutup, dan menjadi salah satu negara dengan sanksi paling ketat di dunia. Mulai dari pernikahan hingga tradisi suku, di mana seorang istri memilihkan istri baru untuk suaminya, sampai pada realitas bahwa perempuan diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan. Kehidupan di Iran akan mengejutkanmu dengan cara-cara yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam episode ini, kita akan menelusuri kisah-kisah Iran yang jarang diketahui. Alih-alih hanya memeriksa apa yang sudah dikenal, kami justru ingin menjelajahi hal-hal yang masih belum banyak diketahui hingga hari ini. Ketika kebanyakan orang memikirkan Iran, yang terbayang adalah bentang alam gurun tanpa akhir, desa-desa terpencil, dan kehidupan religius yang sangat ketat. Namun kenyataannya, hanya sekitar 22% wilayah Iran yang berupa gurun. Sebuah angka yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Arab Saudi yang mencapai 95%. Iran justru menawarkan ragam lingkungan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan, hutan, lembah-lembah subur, hingga resort ski bersalju. Teheran sendiri, ibu kota Iran, memiliki lebih dari 9 juta penduduk, sementara kawasan metropolitan yang lebih luas dihuni oleh lebih dari 19 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah perkotaan terpadat di Asia. Ada pula kesalahpahaman umum lainnya tentang identitas budaya Iran. Iran sering disamakan dengan negara-negara Arab, padahal orang Iran pada dasarnya adalah bangsa Persia, dengan bahasa mereka sendiri, yaitu Farsi, serta warisan budaya yang membanggakan dan berakar pada Kekaisaran Persia sejak lebih dari 2.500 tahun lalu. Dan jika bentang alam serta realitas budaya ini saja sudah cukup menggugurkan banyak anggapan umum, maka adat sosial Iran yang paling kontroversial dan mengejutkan akan membuatmu semakin tercengang. Di sebagian besar negara Islam, hubungan sebelum menikah dilarang keras, tetapi Iran memiliki solusi yang unik. Solusi ini berupa pernikahan sementara yang dikenal sebagai sikeh. Ketika seorang pria dan seorang perempuan sepakat untuk menikah dalam jangka waktu tertentu, pernikahan tersebut bisa berlangsung beberapa tahun, dalam beberapa kasus, hanya beberapa jam. Setelah kontrak berakhir, pernikahan pun otomatis bubar tanpa memerlukan perceraian resmi atau proses pengadilan. Asal-usul praktik ini berasal dari Islam Syiah, yang mendominasi lanskap keagamaan Iran. Agar pernikahan dianggap sah, beberapa syarat harus dipenuhi. Perempuan yang belum menikah biasanya memerlukan izin orang tua, sementara janda atau perempuan yang telah bercerai dapat memutuskan sendiri, dan para pria harus menunjukkan kemampuan untuk memberikan dukungan finansial. Dengan sekitar 65% penduduk Iran berusia di bawah 35 tahun, sikeh terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional sekaligus menghindari stigma sosial dari hubungan yang dianggap ilegal. Namun, sistem ini sangat kontroversial. Setiap tahun, ribuan anak lahir tanpa pengakuan hukum dari ayah mereka, dan perempuan yang menjalani pernikahan sementara sering menghadapi diskriminasi ketika kelak mencari pernikahan permanen. Selain itu, sebagian pria memanfaatkan sikeh untuk memperoleh hak-hak pernikahan tanpa memikul tanggung jawabnya. Konflik-konflik ini menjadikan sikeh sebagai salah satu isu sosial paling diperdebatkan di Iran. Bagi sebagian orang, ini adalah solusi religius yang praktis, sementara bagi yang lain, ini adalah celah yang justru memperdalam ketimpangan. Menurutmu bagaimana? Jika kamu mendukung sistem sikeh, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika menentangnya, tuliskan angka 2. Namun, tradisi keluarga di Iran tidak berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan mengunjungi sebuah suku di mana sang istri milih istri berikutnya untuk suaminya. Suku Kashkai adalah komunitas nomaden penutur bahasa Turki dengan jumlah sekitar 400.000 orang. Mereka terutama tinggal di provinsi Fars, Iran, dekat kota Shiraz, dan berpindah secara musiman bersama ternak mereka melintasi padang rumput terbuka. Suku Kashkai dikenal dengan satu tradisi yang unik, yaitu jika seorang istri tidak dapat memiliki anak, dialah yang memilih istri lain untuk suaminya. Dalam budaya Kashkai, hidup sendirian dianggap bertentangan dengan hukum alam. Keputusan istri pertama bersifat final, dan sang suami tidak memiliki hak untuk menolak. Tradisi ini dengan kuat menunjukkan bagaimana hukum adat memberikan tanggung jawab sekaligus otoritas kepada perempuan di dalam masyarakat yang pada dasarnya bersifat patriarkal. Di luar adat pernikahan, suku Kashkai juga terkenal di dunia internasional berkat karya seni mereka.
Karpet Persia dan tekstil wool hasil tenunan tangan mereka dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Iran dan sangat dihargai di pasar global. Namun, kehidupan suku Qashqai kini semakin menantang. Perubahan iklim membuat gaya hidup nomaden tradisional semakin sulit dipertahankan, dan tekanan ekonomi mendorong generasi muda menuju kehidupan kota. Tantangan-tantangan ini memicu konflik antar generasi yang kian meningkat. Sementara para tetua khawatir akan hilangnya tradisi, kaum muda mencari peluang di lingkungan perkotaan modern. Jika kamu menjadi bagian dari suku Qashqai, apakah kamu akan mempercayakan seorang istri dengan wewenang untuk memilih istri berikutnya bagi suaminya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, serta menyalakan notifikasi. Karena ketika berbicara tentang bertahan hidup, tidak ada pembahasan tentang Iran lengkap tanpa menyinggung kehidupan para perempuan Iran. Saat membayangkan kehidupan perempuan Iran, banyak orang langsung teringat pada cador hitam, aturan hijab yang ketat, dan kebebasan yang terbatas. Namun, kenyataan hidup perempuan di Iran jauh lebih kompleks dari gambaran tersebut. Perempuan Iran termasuk yang paling berpendidikan di Timur Tengah. Sekitar 60% mahasiswa universitas di Iran adalah perempuan. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan negara seperti Turki atau Arab Saudi. Banyak perempuan Iran memiliki mata coklat gelap yang dalam, tulang hidung yang tinggi, bibir penuh, serta alis tebal, dan busana sopan yang mereka kenakan seringkali justru menonjolkan pesona alami mereka. Meskipun hijab diwajibkan secara hukum, penerapannya cenderung lebih longgar di kota-kota besar seperti Teheran. Perempuan mengenakan kerudung berwarna cerah, mantel modis, serta pakaian yang memadukan tren fashion global dengan budaya lokal. Namun, aturan ini tetap diawasi oleh polisi moral yang dikenal sebagai Gasht-e-Irshad, dan perempuan yang dianggap mengenakan pakaian tidak sesuai aturan dapat menghadapi denda atau penahanan. Di Iran, seringkali terdapat ketimpangan hukum yang lebih menguntungkan laki-laki. Perempuan di Iran boleh mengemudi, menempuh pendidikan, dan bekerja, tetapi seorang perempuan yang sudah menikah memerlukan izin tertulis dari suaminya untuk mengajukan atau memperpanjang paspor. Tanpa tanda tangan suami, ia tidak dapat meninggalkan negara. Jika sang suami tidak tersedia, kewenangan ini secara hukum dapat berpindah ke ayah, ayah mertua, atau bahkan saudara laki-laki. Ketimpangan ini juga terlihat dalam dunia kerja. Perempuan hanya membentuk sekitar 17% dari angkatan kerja Iran, dan beberapa jenis pekerjaan mengharuskan perempuan mendapatkan persetujuan suami sebelum diterima bekerja. Perceraian memperlihatkan ketidaksetaraan ini dengan lebih jelas. Laki-laki menghadapi sangat sedikit pembatasan ketika mengajukan perceraian, sementara perempuan harus membuktikan pelanggaran serius seperti kekerasan, kecanduan, atau penelantaran. Bahkan setelah itu, pengadilan masih dapat menolak permohonan jika suami menentangnya. Kerangka hukum ini dengan jelas menunjukkan bahwa laki-laki memegang otoritas yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam kontrak pernikahan. Lalu seperti apa Iran dilihat dari luar perbatasannya? Apakah benar Iran adalah negara agresif dan berbahaya seperti yang sering digambarkan? Melihat judul-judul berita barat, Iran sering tampak sebagai negara yang setiap hari merencanakan serangan dan mengembangkan senjata. Namun, kenyataan di dalam Iran sangat berbeda. Sikap militer Iran didasarkan pada larangan serangan pendahuluan, dengan penekanan pada pertahanan, bukan agresi, dan angka-angkanya mencerminkan hal tersebut. Anggaran militer Iran pada tahun 2024 berada di kisaran 10 miliar dolar, angka yang kecil jika dibandingkan dengan Arab Saudi yang mencapai 75 miliar dolar, atau Uni Emirat Arab sebesar 23 miliar dolar. Pengeluaran militer per kapita di Iran juga jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Teluk. Bagi masyarakat Iran pada umumnya, kehidupan sehari-hari tidak dipenuhi pembicaraan tentang perang, melainkan tentang inflasi, sanksi, dan pengangguran. Di kafe, di dalam bus, dan di toko roti lokal, orang-orang berbincang tentang masa depan anak-anak mereka dan perjuangan hidup sehari-hari, jarang sekali tentang perang dengan Amerika Serikat atau Israel. Rumah tangga Iran rata-rata merasakan tekanan sanksi ekonomi jauh lebih besar daripada ancaman konflik militer. Ini bukan berarti Iran tidak memiliki pengaruh regional. Hubungan yang melibatkan Israel, Lebanon melalui Hizbullah, serta aliansi di Suriah dan Irak membuat Iran tetap berada di pusat perhatian internasional. Namun, terdapat jurang besar antara citra global Iran sebagai agresor dan kenyataan yang dijalani warganya.
Bagi sebagian besar orang Iran, bertahan hidup di bawah sanksi adalah pertempuran yang sesungguhnya. Dan jika Iran tidak terutama berfokus pada perang, lalu pada apa negara ini memusatkan perhatiannya? Salah satu jawabannya adalah pendidikan. Di kampus-kampus universitas di Teheran, Isfahan, dan Mashhad, pemandangan anak muda, laki-laki dan perempuan, membawa laptop, menghadiri pameran rintisan usaha, atau berdiskusi sastra di klub mahasiswa sudah menjadi hal biasa. Tingkat melek huruf Iran melampaui 85%, lebih tinggi dibandingkan banyak negara di Timur Tengah. Yang paling menonjol adalah peran perempuan. Iran sedang melahirkan generasi perempuan berpendidikan tinggi yang memasuki bidang seperti teknik, kedokteran, dan hukum, yang sebelumnya hampir sepenuhnya didominasi laki-laki. Namun, pendidikan di Iran memiliki batasan. Akses internet disaring, banyak situs asing diblokir, dan buku harus melewati sensor pemerintah. Meski demikian, masyarakat Iran menemukan cara untuk melampaui hambatan tersebut. Mereka memperluas pengetahuan melalui penggunaan VPN, kelompok belajar informal, dan perpustakaan pribadi. Berkat kegigihan ini, Iran telah menjadi pemimpin regional dalam bidang nanoteknologi, riset medis, dan ilmu antariksa. Pencapaian ini muncul meskipun negara tersebut telah mengalami puluhan tahun isolasi. Bagi Iran, pendidikan merupakan bentuk perlawanan yang melampaui kesuksesan pribadi. Di negara di mana sanksi membatasi peluang, pengetahuan adalah salah satu sumber daya yang tidak mudah dirampas oleh kekuatan luar. Dan jika pendidikan mengungkap perkembangan tersembunyi Iran, infrastruktur modern negara ini pun menceritakan kisah mengejutkan lainnya. Sanksi sering membuat sebuah negara tampak seolah membeku dalam waktu, tetapi berjalan-jalan di Teheran atau Shiraz justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Ibu kota Iran mengoperasikan salah satu sistem kereta bawah tanah terbesar di Timur Tengah. Metro Teheran membentang lebih dari 200 km dengan lebih dari 100 stasiun, dan pada tahun 2025, koneksi ke kota-kota satelit semakin diperkuat. Hal ini berarti biaya transportasi yang lebih murah, kemacetan lalu lintas yang berkurang, serta akses yang lebih baik ke lapangan kerja dan pendidikan bagi jutaan orang. Jaringan kereta api nasional Iran menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Kaspia, mendukung perdagangan dan perjalanan penumpang di seluruh negeri. Bahkan di tengah sanksi, kereta listrik modern telah diperkenalkan di beberapa jalur tertentu. Proyek-proyek ini menyoroti bagaimana rekayasa dalam negeri mendorong pertumbuhan infrastruktur meskipun investasi internasional terbatas. Sistem kesehatan Iran juga sama mengejutkannya. Dengan lebih dari 900 rumah sakit umum dan jaringan klinik pedesaan yang luas, negara ini mempertahankan salah satu sistem layanan kesehatan yang paling mudah diakses di kawasan tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia mengakui Iran sebagai pemimpin regional dalam transplantasi organ dan perawatan kanker, dan pasien dari negara-negara tetangga terkadang datang ke sana untuk berobat. Iran berhasil menjaga dan memperluas sistem ini bahkan dalam kondisi terisolasi. Meski kekurangan obat-obatan dan teknologi impor masih ada, ketangguhan jaringan layanan kesehatannya tak terbantahkan. Dan jika infrastruktur Iran menunjukkan bagaimana negara ini bergerak dan merawat rakyatnya, maka makanannya memperlihatkan bagaimana mereka dipersatukan. Untuk benar-benar memahami Iran, mengalami kulinernya juga menjadi sebuah keharusan. Orang Iran menaruh perhatian besar pada penyajian makanan untuk tamu, dan duduk di meja makan Iran membuka ragam rasa serta tradisi yang jauh melampaui stereotip nasi dan daging domba. Iran adalah produsen saffron terbesar di dunia, bertanggung jawab atas lebih dari 90% pasokan global. Rempah harum ini menambahkan warna dan aroma pada tak terhitung hidangan, dari nasi hingga pencuci mulut. Namun, saffron hanyalah permulaan. Chelo kebab adalah hidangan paling ikonik di Iran, berupa daging domba atau sapi panggang yang disajikan dengan nasi harum. Pesenjan adalah semur klasik lainnya yang dibuat dari sirup delima dan kacang kenari, terkenal dengan cita rasa manis dan asam yang dalam. Karena alkohol dilarang secara hukum, teh menjadi minuman nasional. Teh hadir di setiap pertemuan, biasanya dinikmati sebagai teh hitam dengan gula batu atau kue-kue kecil. Jus segar juga sangat populer, terutama jus delima dan semangka, serta minuman unik yang dibuat dengan mencampurkan jus wortel dan es krim vanila. Minuman yang menyerupai hidangan penutup ini sering mengejutkan banyak pengunjung. Tata krama makan di Iran mencerminkan tradisi budaya yang kuat. Di banyak rumah, meja tidak digunakan. Sebagai gantinya, makanan diletakkan di atas karpet,
dan anggota keluarga duduk bersama untuk makan. Roti memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan pemandangan orang membawa roti di bawah lengan, di atas bahu, atau bahkan di atas sepeda motor adalah hal yang biasa. Di sebagian besar rumah tangga, makanan disiapkan dalam potongan kecil, sehingga pisau seringkali tidak ada di meja. Kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan bahwa bagi orang Iran, makanan bukan sekadar tentang mengenyangkan perut, melainkan simbol kebersamaan, kreativitas, dan warisan budaya. Setiap hidangan menjadi momen bertahan di tengah kesulitan, Saat Anda melangkah ke dalam sebuah rumah di Iran, dua hal langsung terasa menonjol. Aroma masakan dan karpet di bawah kaki Anda. Namun ini bukan karpet biasa. Ini adalah karpet Persia, sebuah karya seni tenun tangan yang diciptakan selama berabad-abad dan terkenal di seluruh dunia karena keindahan serta nilainya. Pada tahun 2010, satu karpet Persia terjual dalam lelang Christie's di London dengan harga 6 juta pound atau sekitar 8 juta dolar saat ini. Proses pembuatan satu karpet bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada ukuran dan tingkat kerumitannya. Setiap lembar karpet menceritakan kisah yang ditenun dari wol dan sutra, dan dipandang bukan hanya sebagai dekorasi, tetapi juga sebagai karya seni, investasi, serta simbol identitas budaya. Karpet Persia juga mengandung makna spiritual. Banyak perajin dengan sengaja menyertakan ketidaksempurnaan kecil, dipandu oleh keyakinan bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu, karpet Persia sering digambarkan sebagai sempurna dalam ketidaksempurnaannya, atau tidak akurat secara presisi, yang mencerminkan kerendahan hati dan keahlian para penenun Iran. Namun, karpet bukan satu-satunya teknologi tradisional Iran. Negara ini juga menjadi rumah bagi beberapa kincir angin tertua di dunia. Dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu dari tanah liat batu bata dan kayu, struktur ini memanfaatkan angin gurun untuk menggiling biji-bijian jauh sebelum turbin modern ada. Saat ini, UNESCO mengakui kincir-kincir tersebut sebagai contoh luar biasa dari rekayasa berkelanjutan, yang menunjukkan bagaimana orang Iran menyesuaikan lingkungan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Keindahan alam Iran pun sungguh menakjubkan dengan caranya sendiri. Ambil Persepolis sebagai contoh. Pernah menjadi ibu kota seremonial Kekaisaran Akhemeniah, tempat ini tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling ikonik di dunia. Dibangun oleh Darius Agung pada tahun 518 sebelum Masehi, tiang-tiang batu raksasanya, ukiran yang detail, dan tangga-tangga megah menceritakan kisah sebuah kekaisaran yang dahulu membentang dari Yunani hingga India. Berjalan di antara reruntuhan ini hari ini, Anda dapat merasakan sejarah 2500 tahun yang masih terhubung dengan masa kini. Isfahan sering disebut sebagai setengah dari dunia, dan di pusatnya terletak lapangan Naqsh-e-Jahan. Ini adalah salah satu alun-alun publik terbesar di bumi, sekaligus situs warisan dunia UNESCO. Dikelilingi arsitektur yang luar biasa, tempat ini mencerminkan esensi desain Islam. Terutama pada malam hari, warga Iran dan para pengunjung berkumpul di jembatan Haju dan jembatan Siosepol, ketika lengkungan dan cahaya berkilau di atas sungai Zayandeh, menciptakan pemandangan yang memukau. Bentang alam Iran tak kalah istimewa. Geografi negara ini membentang dari pegunungan berselimut salju hingga garis pantai subtropis. Gurun Dashlut adalah salah satu tempat terpanas di bumi, dengan suhu permukaan yang tercatat mencapai sekitar 159,3 derajat Fahrenheit atau hampir 70 derajat Celcius. Bukit pasirnya yang tidak biasa dan formasi yang tererosi begitu khas hingga para ilmuwan NASA mempelajari kawasan ini untuk memahami geologi planet. Sebaliknya, pegunungan Alborz di utara Teheran menjadi tujuan bermain ski yang populer pada akhir pekan. Shiraz, yang dikenal sebagai kota puisi dan mawar, terasa hidup melalui taman-taman dan makam bersejarahnya. Tempat peristirahatan para penyair seperti Hafez dan Sa'adi menarik pengunjung yang membaca bait-bait puisi yang terukir di batu atau bersantai di halaman yang anggun. Bagi orang Iran, puisi bukan sekadar seni, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, dikutip dalam pernikahan, digunakan dalam politik, dan dibisikkan dalam momen cinta serta kehilangan. Meskipun sudah puluhan tahun dikenai sanksi, masyarakat Iran tetap menjaga rasa bangga budaya yang kuat. Nauruz, Tahun Baru Persia, dirayakan saat titik equinox musim semi dan mengikuti tradisi yang berusia lebih dari 3000 tahun. Keluarga menyiapkan meja haftsin dengan menaruh apel untuk kesehatan,
bawang putih untuk obat, koin untuk kemakmuran, dan ikan mas untuk melambangkan kehidupan. Tradisi lain yang juga sangat dicintai adalah malam Yalda. Malam terpanjang dalam setahun ketika keluarga berkumpul untuk makan delima, melantunkan puisi, dan menunggu fajar bersama. Di saat yang sama, kota-kota Iran berdenyut dengan kreativitas modern. Di Teheran, seniman muda memamerkan karya kontemporer di galeri bawah tanah, para pembuat film meraih pengakuan di festival internasional, dan desainer busana secara kreatif menafsirkan ulang hijab. Generasi muda, yang menjadi mayoritas dari sekitar 90 juta penduduk Iran, menggunakan globalisasi sebagai alat untuk berekspresi. Meski ada pembatasan, media sosial telah menjadi wadah bagi orang Iran untuk terhubung dengan dunia, berbagi musik, dan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari. Konektivitas tidak hanya soal budaya. Posisi geografis Iran menempatkannya di jantung Asia, berbatasan dengan 6 negara dan 2 laut, sehingga menjadikannya persimpangan bersejarah bagi perdagangan. Dari kafilah jalur sutra hingga jaringan transportasi modern, Iran sejak lama menjadi pusat perdagangan. Pelabuhan Bandar Abbas di Teluk Persia tetap menjadi salah satu yang tersibuk di kawasan, menangani kargo dari Tiongkok, Eropa, dan berbagai wilayah lainnya. Jalur kereta dan jalan raya menghubungkan Iran dengan Turki, Irak, Asia Tengah, bahkan Rusia, menguatkan perannya sebagai jembatan darat bagi perdagangan Eurasia. Pariwisata juga semakin berkembang. Walaupun penerbangan internasional terbatas, Iran tetap menarik pengunjung berkat arsitektur, kuliner, dan keramah tamahannya. Banyak pelancong terkejut oleh hangatnya masyarakat Iran, yang dengan senang hati mengundang orang asing untuk minum teh, atau membantu menuntun mereka melewati bazar yang padat. Dan meskipun penyaringan internet sangat ketat, Iran terus terhubung secara bertahap dengan teknologi global. Jutaan orang Iran menggunakan VPN untuk melewati pembatasan dan berkomunikasi melalui platform seperti Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Dari reruntuhan kuno hingga ponsel pintar, dari pasar saffron hingga musik bawah tanah, Iran hadir jauh melampaui citra sebagai negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia. Kami telah menelusuri 12 fakta mengejutkan tentang kehidupan di Iran. Ketika Anda melihat lebih dekat, kehidupan di sini dibentuk oleh ketangguhan, kreativitas, dan kebanggaan. Bagi masyarakat Iran, budaya dan pengetahuan bukanlah kemewahan, melainkan alat untuk bertahan hidup, cara untuk menanggung keterasingan, menjaga jati diri, dan menjalani dunia yang seringkali salah paham terhadap mereka. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.